Annyeonghaseyo, balik lagi di video Elite Motor. Kali ini gue ada SUV asal Korea, yaitu Hyundai Palisade tahun 2023. Karena udah banyak yang penasaran, jadi langsung aja kita review. Let's go! Karena punya kita udah yang facelift, jadinya grill udah berubah bentuk. Kalau yang dulu itu bentuknya agak diamond, kalau yang sekarang dia lebih kotak. Jadinya bentuknya tuh agak-agak kayak SUV Amerika ya, kayak Cadillac dan teman-temannya. Habis itu lampu sennya di sini dia satu garis gini sama lampu sen, jadi kelihatan lebih clean. Dan untuk lampu depannya nih lihat, beneran lebih kayak jalannya tuh dari bawah ke atas, terus ditambah si 3 lampu ini tuh jadi lebih keren gitu ya, lebih gagah. Dan ini kalau penasaran ini apa? Ini adalah radar untuk sensor-sensor dan segala macamnya, dan ada kamera karena mobil ini udah pakai 360 kamera. Untuk velgnya dia juga udah model baru. Jadi dibanding sama yang lama, yang baru itu dia lebih berisi, lebih meaty, lebih gagah. Untuk ukurannya sama-sama ring 20. Dan ini adalah pakai ukuran ban 245/50. Oh ya, sama terakhir nih, dia udah full disc brake, jadinya untuk badan segede gini dia bisa ngebantu pengereman biar lebih pakem. Nah, kalau misalkan dari samping, perubahan yang facelift itu cuman handle-nya udah silver. Kalau misalkan yang lama, dia ngikutin warna bodinya. Nah, mumpung kita di samping, lebih baik kita ngomongin dimensinya si mobil ini. Untuk panjangnya, dia sekitar 5 meter, dan untuk lebarnya dia sekitar 2 meter. Jadi untuk dibawa di dalam kota, jalan-jalan sempit masih oke lah, masih cukup, dan rasanya tuh nggak gede banget. Untuk di bagian belakangnya, bentuk lampu belakangnya masih sama, masih posisinya masih di sini, ada aksen silvernya di sini. Yang ngebedain adalah reflektor sama lampu mundurnya. Kalau yang sekarang punya kita nih, dia udah malang melintang begini, terus ada lampu mundurnya di sini. Sedangkan untuk yang dulu, yang sebelum facelift, dia tuh posisinya di sekitar sini ya, jadinya kelihatan rame, lebih rame gitu kalau yang lama. Terus untuk knalpotnya, dia bentuknya udah kotak, jadinya ngikutin si bodinya. Jadi bodinya itu semakin kerasa lebih American SUV. Habis ngomongin eksterior, kayaknya kurang seru kalau kita nggak ngomongin mesin mobil ini. Jadi langsung aja kita buka. Nah, pas dibuka, dia udah ada 2 hidrolik, jadinya pas buka kap nggak capek dan nggak usah nyari-nyari batang besi kayak mobil-mobil zaman dulu ya, anti ribet. Untuk mesinnya, ini adalah 2200 turbo diesel, dipasangin sama 8 gear automatic tapi ada manual mode-nya. Dan ini FWD nih untuk yang penasaran. Sedikit informasi buat kalian. Kalau misalkan di luar negeri, Hyundai Palisade itu ada yang bensin dengan mesin V6 dan kapasitas yang berbeda. Jadi sedikit informasi aja. Oke, untuk mesin sampai sini aja. Selesai semua, clear. Kita tutup. Sekarang kita ngomongin interior. Tapi sebelum ngomongin interior, gue pengen ngasih tahu kalian fitur keren di Hyundai ini. Jadi kalau misalkan kita pencet di tombol paling bawah dalam posisi terkunci, dia bisa hidupin. Nah, fitur ini berguna kalau misalkan kalian habis parkir lama, kejemur, atau mobilnya habis di garasi, kalian mau panasin dulu, tinggal begini aja. Jadi nggak perlu bolak-balik dari dalam rumah, panasin mobil, masuk lagi, siap-siap. Atau kalau misalkan lagi kepanasan, terus kalian nungguin mobilnya dingin dulu di dalam mobil, itu nggak perlu. Jadi tinggal pencet si tombol ini aja. Begitu. Lanjut kita ke interior si mobilnya. Let's go. Pas masuk mobil, mata kita, badan kita disambut dengan nappa leather. Terus kayunya yang warnanya tuh terang, kayak nggak kayak di mobil-mobil lain. Jadi pemandangan tuh luas gitu. Mobilnya udah gede, pemandangan juga udah luas. Setirnya juga nggak lupa, masih bahan yang sama. Dan untuk di atasnya kayak udah disambut sama semacam bludru yang pas dipegang tuh soft sekali ya. Di mobil ini sama kayak mobil-mobil yang lain, dia udah electric seat plus memory seat. Setirnya ada kontrol-kontrol lah seperti biasa.
untuk ngatur si adaptive cruise control dan lane keep assist. Jadi adaptive cruise control itu, jadi kalau kamu lagi nyalain cruise control, mobilnya bisa nyesuaiin kecepatan sama kendaraan di depan. Dan lane keep assist itu untuk kalau misalkan kamu lagi di jalan tol atau di jalan-jalan biasa, dia bisa nge-assist kamu untuk tetap di jalur, tetap di jalan yang benar ya. Jadi, nah untuk speedometernya dia udah full digital dan bisa diatur sesuai kebutuhan kamu, kayak mau lihat tire pressure atau kecepatan atau range dan segala macamnya dengan ukuran 12 inci sama kayak ukuran si layar tengahnya. Nah di layar tengahnya kita slide-nya itu responsif banget ya, udah rasa-rasa HP mahal jadinya tuh, bukan yang lemot. Habis itu di mobil ini banyak fitur ya kayak phone, habis itu ada phone projection, jadi HP kamu bisa ke layar sini, ada VALE mode, radio dan segala macam, Bluetooth, dan ada pilihan Blue Link. Jadi Blue Link itu adalah kalau misalkan kamu in case of emergency, nih di atas ini ada SOS juga yang termasuk Blue Link. Jadi mobil ini terkonek sama Hyundai Indonesia, jadi dia bisa ngasih kamu apa yang kamu butuhin kalau misalkan kenapa-napa di jalan, kayak towing atau ambulans dan segala macamnya. Tapi semoga kita semua diberi keselamatan terus. Selain Blue Link, di mobil ini juga ada dilengkapi sama Hyundai Smart Sense yang bakal ngebantu kalian untuk ngebawa mobil ini, kayak adaptive cruise control, lane keep assist, safe exit, blind spot monitor, kamera 360. Pokoknya naik mobil ini tuh bakal dibantu banget. Nah untuk blind spot monitornya, selain diperingatin tanda seru di kaca spion, kameranya juga bakal nampilin blind spot di digital speedometer. Jadinya fitur-fitur ini tuh bakal ngebantu kalian pas kalian lagi nyetir mobil ini. Oke, jadi sampai situ aja kita ngomongin Hyundai Smart Sense dan Blue Link. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah sini ya. Yang pertama nih, yang nyangkut di mata gua adalah kisi AC-nya itu dari tengah sampai kiri dia nyambung semua, tapi yang tengah sini dia itu cuma estetik, jadi bukan AC, dia nggak ngeluarin angin. Nah di tengah sini ada shortcut untuk driver, jadi kalau misalkan lagi nyetir males pakai touchscreen, tinggal pencet tombol-tombol di tengah sini. Ada tombol untuk ngatur-ngatur AC nih, climate controlnya di tengah sini, dan udah triple zone, jadi yang kanan bisa sendiri, yang kiri bisa sendiri, dan yang belakang bisa sendiri. Dan di tengah sini ada dial untuk ngatur driving mode yang isinya ada Eco, Smart, Sport, sama Comfort, jadi bisa menyesuaikan kebutuhan kamu. Dan yang sedikit beda nih, shifternya itu adalah dipencet, nggak perlu digeser-geser lagi atau gimana, jadi agak unik sebenarnya dan agak awkward pas pertama kali bawa, tapi lama-kelamaan pas udah kebiasa, dan kebiasanya itu paling setengah jam lah bawa mobil, malah kadang-kadang lebih enak naik mobil ini, lebih praktis nih, jadi tinggal pencet-pencet aja. Yang susahnya itu untuk gua pas belajar, pas lagi parkir mau dari D ke R itu agak aneh gitu rasanya. Terus mobil ini juga udah ada heated sama ventilated seat, jadi menambah kenyamanan si pengendara dan jok sebelah kiri. Dan untuk storage di mobil ini, kita pencet dulu, ada 2 cup holder di tengah yang sedikit keren, jadi kalau misalnya mau naruh cup kamu harus pencet dulu supaya nambah space ya. Habis itu udah ada wireless charger, ada USB juga, jadi kalau misalkan HP-nya lagi nggak mau di wireless charger bisa juga pakai USB. Dan di dalam sini bisa dicopot tempat untuk menyimpan sesuatu, jadi lebih luas. Terus di dalam sini udah ada colokan 12 volt sama colokan Type-C. Oke, untuk bagian belakangnya banyak banget nih yang bisa diomongin di bagian belakang. Yang pertama, panoramiknya gede banget kayak akuarium ya. Habis itu ada climate control di sini, plus ada heated ventilated juga untuk di bagian belakang. Ada colokan 12 volt di bawah sini. Dan gue baru lihat di mobil ini ada 2 colokan Type-C di sini nih. Jadi penumpang itu bisa nge-charge juga. Terus ada keranjang kecil di sebelah sini nih untuk nyimpen sesuatu apapun itu. Dan aduh, ini agak keren nih. Satu pintu di mobil ini ada 2 cup holder, jadi kamu bisa nyimpan aqua gede, aqua kecil atau apapun itu minumannya. Ada privacy screen juga di pintu kiri sama pintu kanan. Kursinya udah captain seat, ada handrestnya jadi nyantai banget. Dan
mobilnya itu lega selega-leganya ya. Nih di depan joknya ukuran gua, di belakang wah gila gede banget. Atas jauh juga, karena ini udah captain seat, jadi penumpang itu bisa masuk lewat tengah sini kalau misalnya mau duduk di belakang, atau bisa juga masuk lewat samping dengan pencet tombol di sebelah sini. Nah, bisa masuk deh lewat samping. Nah, untuk baris ketiganya, untuk ukuran badan gua nih, sebenarnya ini ukurannya tuh ngepas banget. Cuman karena baris keduanya itu lega, jadi bisalah dimajuin sedikit untuk ngasih space si penumpang di baris ketiga. Dan sebenarnya banyak banget di mobil ini hal-hal kecil di bagian belakang tuh yang menjadi nilai plus buat gua. Contohnya di bagian sini, samping kanan dan kiri ada 2 cup holder, jadi bagian sini 2, bagian sana 2, jadi total 4. Dan ada colokan Type-C di sebelah kiri sama kanan yang bakal menjadi nilai plus, padahal itu hal-hal kecil doang. Overall, menurut gue mobil itu adil. Kenapa gue bilang adil? Karena penumpang baris ketiga, baris kedua, baris pertama, semua dapat enaknya, semua dapat nilai plus dari mobil ini, semua dapat nyamannya. Pokoknya ini mobil adil. Semua yang duduk di mobil ini tuh bakal enak. Mau di posisi sini, mau di posisi tengah, mau di posisi depan, enak semuanya. Dan yang paling penting dari mobil gede gini adalah ukuran bagasinya. Jadi langsung kita cek aja. Untuk bagasinya, dia udah dilengkapi sama power back door. Jadi nggak usah capek-capek lagi ngangkat pintu gini ya. Udah effortless. Terus ini gue taruh tas ransel gue untuk menjadi patokan ukuran ya. Kalau misalkan masih kurang nih segini, kita bisa ngelipet jok baris ketiganya. Nah, sekarang kita taruh. Nah, segini ukurannya untuk menjadi patokan tas ransel lagi. Habis itu, kalau misalkan masih kurang luas juga segini, ada 2 tombol di sini untuk kita pencet untuk ngelipet bagian baris keduanya. Tapi sayangnya baris keduanya itu karena dia captain seat, jadi ada gap sedikit. Jadi ya begitulah. Terus di sini udah disediain karpet juga untuk nutupin bagian belakang sini sampai ujung jok ketiga, jadi kelihatan lebih flat aja dan mempermudah kalian kalau misalkan mau naruh-naruh barang. Jadi tadi kita udah ngomongin interior, eksterior sampai ke mesin. Yang kurang adalah driving experience dalam mengendarai Hyundai ini. Jadi langsung aja kita setir, muter-muter deket, dan kita rasain si mobilnya. Let's go. Oke, jadi kita sekarang udah ada di dalam mobilnya nih. Dan yang pertama gua rasain, joknya itu enak banget ya, empuk banget. Kulitnya juga nggak keras joknya, kulitnya juga. Terus pas kita nyalain ventilated seat, langsung adem banget badan. Jadi nyaman gitu. Nah ini untuk putar balik nih, radius putarnya tuh ya banyak lah. Kalau misalnya di dalam kota nggak ngerepotin, jadinya masih bisa dipakai buat harian. Dan pas kita ngelewatin lobang juga sih, lobangnya masih kerasa, tapi kerasanya itu bukan yang keras gitu, jadi kayak kita tuh di ayun gitu, jadi masih enak, masih nyaman walaupun masih kerasa goyang-goyang ya begitu. Terus bunyi pas kita masukin gigi, terus pas ada warning, ya itu tuh dia bukan bunyi yang ngeganggu ya, tapi bunyinya tuh kayak ngingetin yang baik-baik gitu, kayak hati-hati mas, kayak gitu. Bukan yang kayak wah lu hati-hati dong, bukan yang kayak gitu. Jadi masih enak gitu, kayak pelan-pelan mas, kayak gitu. Ini posisi tidur gede banget nih. Nah masih enak banget, masih nyaman pokoknya. Luar kota dalam kota nih mobil oke kan, apalagi diesel, iritnya kerasa banget. Dan untuk tarikannya, tarikannya itu dia kurang agresif ya, jadi si torsinya itu nggak kerasa langsung naik gitu, nggak, tapi jadi dia halus gitu. Tapi tahu-tahu udah kencang aja jalannya, tahu-tahu udah 100, tahu-tahu udah 120 gitu. Jadinya nggak yang kayak mobil-mobil sport gitu yang ngek gitu, nggak, tapi lebih halus, lebih soft, lebih kerasa. Dan si blind spot monitornya nih, gue kirain itu cuman kayak
ya udahlah sekedar ada doang. Dan ternyata di daerah-daerah sini nih pakai banget ya, karena banyak motor jadinya kita bisa lebih aware gitu sama surrounding kita, jadi kepake lah fitur-fitur semuanya. Dan tapi ya jangan sampai kita kepake yang SOS ini ya. Semoga kita semua diberi keselamatan di jalan. Nah ini dengerin nih bunyi pas kita masukin giginya nih, pas kita rubah gigi. Nah halus kan, jadi kayak satisfying gitu, nggak ribut naik mobil ini. Terus juga suara dari luar tuh kedap banget ya. Dan udah disediain juga sama Hyundai ternyata pas tadi gue lagi ngotak-ngatik, ada bunyi-bunyi alam gitu, kayak bunyi hutan, bunyi laut, bunyi kafe, bunyi hujan, pokoknya apapun itu gue nggak tahu kenapa disediain, cuman itu keren aja gitu, ada aja, nggak banyak di mobil lain. Nih dengerin, aduh enak banget bunyinya, kayak kerasa mobil mahal gitu. Walaupun mobil ini diesel yang karakternya biasanya bunyinya keras dan getar, di mobil itu nggak sama sekali. Jadi kayak pakai mesin bensin gitu, jadi kayak bunyinya tuh ya halus-halus aja, getarnya tuh ya getar sewajarnya aja, bukan yang getar banget. Pas kita nginjek gas juga ya sama-sama aja. Semua kenyamanan dan kepuasan mobil ini bisa kalian dapetin dengan harga 800 jutaan aja pas video ini dibuat. Kalau misalkan kalian mau lihat langsung nih, masih penasaran sama mobilnya, bisa datengin kita di Bursa Mobil Bintaro dan Bursa Mobil BSD, cari Elite Motor deh di situ. Atau kamu juga bisa janjian lewat DM di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja videonya, gue selesaiin. Komen mobil apa lagi yang mau kita review di bawah, dan jangan lupa like sama subscribe. Oke, sampai di sini aja. Bye-bye.